Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Bu Puji yakin anak-anak di rumah selalu sehat dan luar biasa serta bersuka cita di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program ibadah online Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Dan anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, Bu Puji ingin menyapa kalian semua yang di rumah, ya. Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu bersuka cita, selalu sehat, dan jangan lupa untuk tetap tinggal di rumah. Bu Puji juga ingin menyapa kakak-kakak yang membantu Bu Puji di sini. Apa kabarnya kakak-kakak? Cantik-cantik semua ya anak-anak ya. Puji Tuhan. Yuk kita akan mulai ibadah sekolah minggu kali ini, dan kita akan naikkan pujian Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, dan kita bermasuk dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan ini di mana kami boleh kembali berjumpa dengan anak-anak untuk ibadah bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, kami boleh tetap dengan tubuh yang sehat beribadah kepadamu ya Bapa. Semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah online sekolah minggu GBT Immanuel Madiun ini dari awal, pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Biarlah kiranya Roh Kudus memimpin acara ini dan memberkati kami, sehingga apa yang kami berikan untuk anak-anak boleh tertanam dalam hati mereka dan boleh diingat-ingat oleh mereka sampai mereka besar nanti ya Bapa. Karena kami tahu firman-Mu lah yang terpenting di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak, sungguh Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Bahkan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kita naikkan pujian, Tuhan Yesus baik.
Sungguh besar kasih Tuhan Yesus buat kita. Tidak terbatas dalamnya, lebarnya, tingginya. Bahkan kalau kita mengelilingi bumi sekalipun, tidak sebatas kasih yang Tuhan berikan buat kita. Betul kan kakak-kakak? Haleluya. Bertambah-tambah dalamnya. Sudah mengasihi kita juga harus membagikan kasih kepada adik, kakak, orang tua. Itu harus. Terlebih lagi mereka ada bersama kita setiap hari. Kita juga harus membagikan kasih itu kepada saudara seiman kita, kepada teman-teman di sekolah. Meskipun tidak seiman, kita juga harus mengasihi. Ya anak-anak, dan kasih itu tidak boleh pilih-pilih. Betul nggak kakak-kakak? Ya, kasih itu tidak boleh pilih-pilih karena Tuhan mengasihi kita juga tidak pilih-pilih. Tuhan memberikan kasih-Nya luar biasa buat kita. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Sana dulu. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju.
temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju, dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Haleluya. Seperti itulah anak-anak perumpamaan kasih yang sudah Bu Puji dan kakak-kakak kalian nyanyikan. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kalau makan roti gak pakai mentega, memang kurang enak ya anak-anak ya. Begitu juga kasih Tuhan Yesus buat kita semua. Buat orang tua kalian, buat Bu Puji, buat kakak-kakak yang di sini. Kasih Tuhan sungguh besar dan sangat besar. Dan kasih Tuhan itu mampu menutupi segala kesalahan kita. Puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan akhiri pujian kita kali ini dan kita naikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih
Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Kasih-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk berperilaku lemah lembut kepada sesama kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh besar kepada kami dan tiada batasnya, sungguh membuat hidup kami menjadi berarti, membuat hidup kami merasa berguna karena kami memiliki kasih yang Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk mengasihi ya Tuhan, terlebih mengasihi sesama kami seperti yang Engkau ajarkan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan mendengarkan nasihat firman-Mu, biarlah kami belajar membuka hati kami, telinga kami, supaya firman-Mu yang ditaburkan oleh guru-guru kami boleh masuk dan tertanam di dalam hati kami ya Tuhan, di dalam hati anak-anak-Mu, terlebih kami boleh belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati guru-guru kami yang sebentar akan menaburkan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat yang dari Engkau ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memimpin guru-guru kami dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang sudah membantu singer dan bermain musik. Kiranya Tuhan memberkati sekolah kakak-kakak semua, seperti Tuhan memberkati dan mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tadi anak-anak sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah puji-pujian ini bisa menguatkan hati anak-anak dan anak-anak selalu memuji nama Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang layak dipuji dan ditinggikan dan diagungkan. Nah, sekarang anak-anak duduk yang manis, duduk yang baik. Kita akan belajar firman Tuhan. Sudah siap anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan? Biarlah anak-anak menjadi kuat di dalam Tuhan karena firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu kasih itu sabar. Bagaimana anak-anak? Kasih itu sabar. Anak-anak punya saudara enggak? Kalau punya, anak-anak harus mengasihi saudara. Anak-anak juga harus mengasihi orang tua. Anak-anak juga mengasihi kakek dan nenek. Anak-anak juga mengasihi tetangga-tetangga. Nah, kalau anak sudah punya kasih, Tuhan kepingin anak-anak juga harus sabar. Sabar di dalam apa, Bu? Ya mungkin anak-anak tanya itu. Sabar yaitu anak-anak tidak melakukan perbuatan yang jahat. Anak-anak harus menahan diri, tidak emosi, tidak suka marah, tidak putus asa, tidak tergesa-gesa berbuat yang jelek. Nah, itu sabar. Makanya anak-anak mendengarkan firman Tuhan supaya anak-anak lebih mengerti di dalam firman Tuhan. Di sini kita akan melihat tentang Yusuf. Ya. Terdapat di dalam Kejadian pasal 37 sampai dengan Kejadian 45. Mungkin anak-anak belum bisa membaca ya. Nanti kalau anak mempunyai kakak atau bisa minta tolong kakak atau orang tua untuk membacakan supaya anak-anak lebih mengerti dan lebih jelas tentang Yusuf. Nah, sekarang saya akan mengambil sedikit tentang Yusuf, yaitu Yusuf mempunyai orang tua ya. Ayahnya Yusuf namanya Yakub. Nah, di situ Yusuf juga mempunyai saudara-saudara anak-anak ya. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Tetapi di sini dikatakan saudara-saudaranya membenci Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf disayang oleh ayahnya. Nah, sehingga kakak-kakaknya membenci dia. Nah, ini loh anak kesayang ayahnya. Nah, padahal kalau kita mempunyai saudara, kita tidak boleh saling membenci, kita harus saling mengasihi. Nah, tetapi di sini saudara-saudaranya membenci Yusuf. Pada suatu hari ayahnya itu membuatkan baju yang maha indah buat Yusuf. Nah,
Yusuf senang dikasih baju yang sangat bagus ya. Tentunya anak-anak juga senang kalau mempunyai baju yang baru ya, yang dibuatkan atau dibelikan oleh orang tuanya. Anak-anak pasti senang. Di sini juga Yusuf juga senang memakai baju yang bagus. Nah, tetapi saudara-saudaranya iri. Dia benci, waduh, Yusuf bajunya baru lagi, bagus lagi. Nah, awas ya nanti kalau ketemu di jalan akan saya ganggu dia. Nah, sehingga saudara-saudaranya itu mempunyai pikiran yang jahat kepada Yusuf. Nah, pada suatu hari saudara-saudaranya sedang pergi mengembalakan kambing dan domba. Tugasnya saudara-saudaranya dan juga Yusuf mengembalakan kambing dan domba. Nah, pada suatu hari juga orang tua Yusuf menyuruh Yusuf pergi, sekarang kamu cari kakak-kakakmu, saudara-saudaramu, coba kamu lihat di sana baik apa enggak keadaannya. Nah, kalau Yusuf disuruh gitu nurut apa enggak? Tentunya nurut, karena Yusuf anak yang baik. Anak-anak juga di rumah kalau disuruh oleh orang tua atau disuruh oleh kakak, anak juga harus nurut, tidak boleh enggak mau aku, enggak mau disuruh-suruh, enggak boleh ya anak-anak ya. Anak-anak belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, ini Yusuf berangkat, baik ayah saya akan pergi mencari kakak. Nah, pada waktu kakak-kakaknya sedang mengembalakan kambing domba, dia melihat, itu Yusuf datang. Nah, Yusuf sedang kesini ada apa ya? Aduh, enaknya Yusuf diapakan ya? Ada yang ngomong, Yusuf dibunuh aja. Jangan dibunuh. Nah, kalau tidak dibunuh diapakan? Nah, sekarang kita berunding dulu. Nah, mereka merencanakan yang jelek-jelek atau yang jahat untuk Yusuf. Padahal Yusuf itu adalah saudaranya sendiri, harusnya dikasihi, tapi dia berbuat yang jahat kepada Yusuf. Nah, akhirnya mereka merencanakan, sudah Yusuf tidak usah dibunuh aja. Yusuf bajunya dilepas dan disobek-sobek atau dibuang ya. Terus Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Loh, nah nanti kalau dimasukkan sumur basah semua bagaimana? Jangan, kita cari sumur yang kering. Nah, terus akhirnya Yusuf datang dengan gembira, dengan senang hati. Oh, itu kakak saya ada di sana. Dia bertemu dengan kakaknya, enggak tahunya kakaknya tidak menyambut dengan baik. Malah dia memegang Yusuf dan Yusuf bajunya dilepas dan Yusuf diajak. Mungkin Yusuf tidak tahu rencana apa yang dibuat kakaknya. Enggak tahunya dia dimasukkan ke dalam sumur yang kosong, yaitu tidak ada airnya. Nah, terus Yusuf mungkin dalam hatinya, aduh, bagaimana ya ini? Kok saya dimasukkan ke dalam sumur ini? Saya berbuat apa ya? Tapi Yusuf ingat, kasih itu sabar, dia bisa menahan diri. Sudah enggak apa-apa wis. Mungkin saya hanya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi saya. Nah, karena dimanapun saya berada, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti melindungi. Nah, akhirnya Yusuf di dalam sumur, dia cuma berdoa kepada Tuhan. Terus ada orang lewat, anak-anak ya. Kakaknya, daripada Yusuf dimasukkan di dalam sumur kita tidak dapat apa-apa, lebih baik Yusuf diambil lagi aja, dikeluarkan dari sumur terus dijual. Oh ya. Nah, mereka berani, kalau dijual kita akan mendapat uang dan kita bisa beli. Nah, akhirnya ada orang Ismail lewat dan ditawarkan, saya mau jual orang. Nah, kamu mau beli apa enggak? Oh ya, berapa harganya? 20 sikal perak. Nah, akhirnya mau ya. Terus Yusuf dikeluarkan, terus Yusuf dibawa oleh orang Ismail tadi. Nah, dia dibawa ke Mesir. Aduh, kakak saya kok begitu jahatnya. Tetapi Yusuf tidak marah, anak ya. Dia tetap sabar. Dia hanya berdoa, Tuhan ampunilah dosa kakak-kakak saya Tuhan. Mungkin dia berkata demikian ya anak ya. Dia tidak marah dan dia tetap mengikuti orang Ismail tadi. Nah, terus dia dibawa ke Mesir, dia di sana dijadikan budak. Nah, pada waktu dijadikan budak, kira-kira senang apa enggak ya Yusuf? Tidak senang ya anak ya. Budak itu harus bekerja dengan keras dan dia tidak mendapat gaji ya anak ya.
dia tetapi melakukannya dengan baik. Nah, pada waktu dia melakukan dengan baik dan Tuhan menolong dia karena dia sabar anak-anak ya, dia tidak suka marah ya, akhirnya Tuhan memberkati dia. Apa yang dikerjakannya oleh Yusuf semua berhasil. Nah, di dalam keberhasilannya itu anak-anak ya, di situ ada seorang raja yang sangat mengasihi Yusuf karena melihat segala perbuatannya dengan baik. Dia apa yang dikerjakannya selalu berhasil dengan baik. Akhirnya seorang raja itu yang bernama Firaun, dia memanggil Yusuf ya anak-anak ya. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa atas tanah Israel. Dia memimpin di situ ya anak-anak ya. Dan orang-orang di situ taat kepada Yusuf. Nah, dari sini anak-anak mengerti ya ceritanya ya tentang Yusuf ya. Anak-anak bisa meniru kalau orang yang mempunyai kasih dan dia sabar, dia tidak membalas, nah, Tuhan pasti akan memberkati dan akan menjadikan dia berhasil. Dan sangat luar biasa ya, pada waktu itu dia menjadi penguasa ya anak-anak. Berarti pangkatnya sangat tinggi ya anak-anak ya. Padahal dia dari orang biasa yaitu suka mengembalakan kambing domba, Tuhan membuatnya dia berhasil dan menjadi penguasa. Nah, dari sini anak-anak mengerti ya cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah anak-anak juga belajar menjadi anak Tuhan yang baik, yang mengasihi semua orang dan juga tidak suka marah, tetap sabar dan bisa menahan diri dan tidak emosi ya anak-anak ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Anak-anak kalau belum bisa membaca, saya bacakan ya anak-anak ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, diulangi sekali lagi anak-anak ya, ayat hafalan hari ini 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, anak-anak di rumah bisa menghafalkan ya, anak belajar. Oh Bu, agak panjang Bu, tidak apa-apa, anak belajar sedikit-sedikit, nanti lama-lama anak-anak pasti hafal. Nah, kalau anak-anak sudah hafal, ini tugas buat anak-anak kelas Yohanes 1, 2, 3 dan Matius 1, 2, 3 dan Paulus 1. Kalau anak-anak sudah bisa menghafalkan, nanti bisa dikirim ke gurunya masing-masing. Nah, anak-anak mau belajar ya, supaya anak-anak tentunya nanti kalau sudah besar, anak-anak kepingin berhasil, kepingin diberkati oleh Tuhan, anak-anak harus belajar mengasihi orang lain dengan sabar, tidak suka emosi, tidak suka marah. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Nah, anak-anak ingat ya lagi nih ya, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, dari sini anak-anak sudah mengerti. Biarlah kita selalu belajar firman Tuhan supaya anak-anak menjadi anak Tuhan yang baik dan menjadi pemenang-pemenang untuk Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu supaya Tuhan akan menolong anak-anak sehingga anak-anak bisa melakukan firman Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau mengingatkan kepada kami, supaya kami anak-anak-Mu mempunyai kasih kepada orang lain, dan kasih itu sabar kepada orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan urapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami anak-anak-Mu dapat melakukan firman-Mu dan kami dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati orang tua kami, dan Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali di lain kesempatan kita di dalam ibadah anak sekolah minggu, supaya anak-anak tetap mengikuti dan anak-anak menjadi anak Tuhan yang baik dan menjadi pemenang-pemenang. Salam Tuhan Yesus memberkati.